Biografi Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Lahir pada tanggal 24 Zulqa'dah 1287 Hijriah atau 14 Februari 1871 di Desa Ngedang, Jombang. Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah putra dari Kiai Asy'ari dengan Halimah binti Kiai Utsman. Beliau wafat pada tanggal 7 Ramadan 1336 Hijriah atau 21 Juli 1947. Dimakamkan di belakang Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang. Kiai Haji Hasyim Asy'ari menuntut ilmu di berbagai pondok pesantren, diantaranya Pondok Pesantren Wonokoyo Probolinggo, Pondok Pesantren Langitan Widang Tuban, Pondok Pesantren Trenggilis Semarang, Pondok Pesantren Demangan Bangkalan Madura, dan Pondok Pesantren Siwalan Panji Sidoarjo. Pada tahun 1893, Kiai Haji Hasyim Asy'ari berangkat ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji sekaligus menuntut ilmu dan bermukim di Mekah selama 7 tahun. Kiai Haji Hasyim Asy'ari mendapat gelar Hadratus Syekh yang artinya Maha Guru. Beliau merupakan bapak pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama yang merumuskan dasar-dasar perjuangan NU, Qonun Asasi li Jam'iyati Nahdlatul Ulama. Kitab-kitab karangan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Yang pertama, At-Tibyan fin Nahyi an Muqaha Aham wal Aqarib Akhwan, berisi tentang penjelasan mengenai larangan memutuskan hubungan kekerabatan dan persahabatan. Yang kedua, Adabul Alim wal Muta'alim, berisi tentang akhlak guru dan murid. Yang ketiga, Al-Mawaid, berisi beberapa nasihat. Yang keempat, Hadisul Maut wa Asrorus Sa'ah, berisi tentang hadis mengenai kematian dan kiamat. Dan yang terakhir, Ar-Risalah At-Tauhidiyah, berisi tentang ajaran tauhid Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kiai Haji Hasyim Asy'ari mendirikan Pondok Pesantren Tebu Ireng pada tanggal 26 Rabiul Awal 1317 Hijriah atau 1899 Masehi. Nahdlatul Ulama didirikan pada tanggal 31 Januari 1926 di Surabaya, dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari menjabat sebagai Rois Akbar hingga akhir hayatnya. Pada 1942, beliau ditahan oleh tentara Jepang karena menentang pelaksanaan Saikere selama 4 bulan. Pelaksanaan Saikere adalah setiap jam 7 pagi berbaris di lapangan dan membungkuk 90 derajat untuk menghormat pada Kaisar Jepang. Pada 1942, beliau diangkat menjadi Ketua Sumubu atau Kantor Urusan Agama yang merupakan cikal bakal dari Kementerian Agama. Pada 1943 hingga 1945, beliau diangkat menjadi Ketua Pimpinan Pusat Masyumi. Selanjutnya, biografi Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Beliau lahir pada Maret 1888 Masehi di Tambak Beras, Jombang. Putra dari Kiai Hasbullah pendiri Pondok Pesantren Bahrul Ulum dengan Maimunah putri Kiai Musa. Beliau wafat pada 12 Zulqa'dah 1319 Hijriah atau 29 Desember 1971. Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah menuntut ilmu ke berbagai pondok pesantren, diantaranya Pondok Pesantren Langitan Tuban, Mojosari Nganjuk, Tawangsari Sepanjang,
Kademangan Bangkalan Madura, Branggahan Kediri, dan Tebu Ireng Jombang. Pada 1914, beliau mendirikan sebuah kelompok diskusi yang dinamakan Taswirul Afkar. Beliau juga mendirikan madrasah yang diberi nama Nahdlatul Wathon. Dalam bidang ekonomi, beliau mempelopori berdirinya Syirkah Inan Murabatoh Nahdlatul Tujar pada tahun 1918 Masehi. Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah pernah menjabat sebagai Rais Am PBNU sesudah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah pernah ditunjuk menjadi salah seorang pengurus GUPI atau Gabungan Partai Politik Islam yang mewakili unsur Nahdlatul Ulama. Selanjutnya, biografi Kiai Haji Bishri Syansyuri. Lahir pada 28 Zulhijjah 1304 atau 18 Desember 1886 Masehi di Desa Tayu, Pati, Jawa Tengah. Putra dari Kiai Syansyuri dan Nyai Maria. Memiliki istri Nyai Nur Khadijah yang merupakan adik kandung dari Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Kiai Haji Bishri Syansyuri wafat pada 25 April 1980 Masehi. Beliau pernah belajar di beberapa pondok pesantren, diantaranya Pondok Pesantren Kasingan Rembang, Pesantren Demangan Bangkalan Madura, dan beliau juga mendirikan Ponpes Mambaul Ma'arif di Desa Denanyar, Jombang. Kiai Haji Bishri Syansyuri pernah menjabat sebagai Rais Am PBNU menggantikan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Beliau dipercaya sebagai Kepala Staf Maskar Ulama se-Jawa Timur di Waru, Sidoarjo. Beliau juga ditunjuk sebagai Ketua Maskar Pertahanan Laskar Hizbullah dan Laskar Sabilillah. Pada 1946, beliau menjadi anggota Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP, dan selanjutnya beliau juga pernah menjadi anggota konstituante, anggota DPR GR, dan anggota DPR RI. Selanjutnya, kalian bisa mempelajari materi-materi ini secara lengkap di buku LKS kalian.